apakah benar kalau kita mendengarkan musik itu bisa mengeraskan hati? Lalu bagaimana dengan ya, Oh ya. mendengarkan musik bisa mengeraskan hati. Bagaimana dengan musik atau lagu-lagu yang di dalamnya ada pujian-pujian terhadap Allah seperti nasyid seperti itu? Udah tahu nggak hukum musik? Musik hukumnya apa? Hah? Kalau udah tahu hukum musik, sekarang bagaimana kalau musik itu disertai dengan pujian-pujian kepada Allah? Gimana tuh Ustadz? Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara yang hak dan yang batil. Fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Niscaya kamu akan menyembunyikan al-haq dalam keadaan kamu tahu. Jangan campurkan musik yang tidak Allah ridhoi dengan pujian-pujian kepada Allah yang Allah cintai. Bagaimana hendak mencampurkan antara maksiat dan taat? Jangan. Ustadz, tapi Ustadz, saya kalau mendengar itu nangis Ustadz. Oh ya? Menangis? Betulkah? Terus pas dengar Al-Quran nangis nggak? Enggak. Ya, musibah. Mendengarkan Al-Quran nggak nangis, mendengar itu nangis, kan aneh. Seharusnya yang lebih layak kita mendengarkan Al-Quran nangis, Pak. Bukankah Allah mengatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan namanya hatinya menjadi takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan dia. Ya. Maka coba tanya, sudahkah kita lebih merasa nikmat ketika mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan nyanyian dan musik? Sudahkah kita lebih merasa nikmat dengan mentadaburi Al-Quran daripada menikmati musik dan nyanyian? Kalau ternyata musik dan nyanyian lebih manis di hati kita, maka ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena itu hakikatnya musibah yang menimpa diri kita. Tidak ada yang lebih indah dari firman-firman Allah di dunia ini, Pak. Tidak ada yang lebih memberikan bimbingan dalam hati kita dan kehidupan hati kita kecuali firman-firman Allah. Maka kalau ternyata ucapan manusia lebih berkesan di hati kita daripada firman Allah, fala ilaha illallah. Di manakah kita sebagai seorang hambanya? Allahu a'lam. Ya syukron Ustadz. Ada yang bertanya Ustadz, dan ini pertanyaan menarik. Menyambung tadi tentang doa tidak diterima jika makanan yang dikonsumsi haram. Bagaimana dengan yang merokok Ustadz? Apakah orang merokok doanya juga bisa tidak diijabah Ustadz? Syukron. Mungkin kalau saya bahas hukum rokok bakalan banyak yang cemberut ini. Rokok, Pak. Sepakat seluruh dokter hukumnya bahaya. Tidak ada satupun dokter yang mengatakan rokok itu bermanfaat. Ya enggak? Saya ingat syair yang cukup telak tapi lucu. Syair itu digubah oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail berkata begini. Babi mempunyai 30 lebih mudarat sama dengan haram. Arak mempunyai 40 lebih mudarat sama dengan haram. Riba mempunyai lebih dari 50 mudarat sama dengan haram. Rokok mempunyai lebih dari 4.000 mudarat. Mau diapain? Masa cuma makruh? Kan aneh. Ya kan? Kan
Kiai mengatakan makruh. Ya kiainya juga ngudut Pak, gimana ya? Susah. Gimana coba? Mentelurkan fatwanya sambil begini. Innalhamdulillah. Gak mungkin haram Pak, gak mungkin. Tanya ke dokter seluruh dunia, apakah yang namanya rokok itu bermanfaat? Berapa persen manfaat rokok? Tidak ada. Saya tanya, arak ada manfaatnya? Allah yang mengatakan ada manfaatnya. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan padanya ada dosa dan manfaat-manfaat. Di sini Allah menyebutkan dengan sigatun muntahal jumu' manafi' yang menunjukkan manfaat arak tidak sedikit. Lalu Allah mengatakan tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sama dengan apa? Haram. Sekarang rokok apa manfaatnya? Sedikit pun tidak ada manfaatnya. Masa cuma makruh? Ustadz, ada tukang ojek berdiri. Ustadz, saya kalau ngojek perlu rokok Ustadz. Kenapa Pak? Soalnya dingin buat menghangatkan. Kan manfaat. Gampang Pak, ganti sama jahe, anget kata saya. Ya, iya. Emang terkadang ya begitulah Pak. Loh, kopi juga kan punya ada racunnya, beda. Kalau kopi manfaatnya jauh lebih banyak daripada racun yang ada pada roti. Roti lagi, kopi. Karena kopi itu banyak ternyata secara ya kedokteran maupun herbal banyak manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dari kopi, diantaranya untuk menguatkan jantung. Asal tentunya segala sesuatu harus ada takarannya. Semua obat pun kalau dosisnya kelebihan pasti apa? Bahaya. Minum nafasin 5. Dah. Iya, obat, betul. Tapi kalau takarannya berlebih, jangan. Bahaya, jadi racun. Iya. Itu demikian pula kopi. Sama. Maka ini beda antara dan itu mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Nah inilah Pak jawaban saya. Baji, rokok itu haram. Rokok itu tidak boleh. Nah sekarang menjawab pertanyaan beliau. Terus gimana dong Ustadz? Efeknya dengan doa. Ya kan sudah sebutin tadi. Bahwa sesuatu yang haram itu bisa menyebabkan doa kita apa? Tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok Ustadz, saya ngerokok terus doa saya diijabah terus kok? Kembali kepada jawaban yang pertama tadi bertanya. Allahu a'lam.